Yuhu! Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abayat. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita spin-off dari film Fast and Furious. Film ini berjudul Hobbs and Shaw yang dirilis pada tahun 2019 yang lalu dan memiliki skor 7,3 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara David Leitch ini menceritakan tentang agen federal yang bergabung dengan mantan tentara bayaran untuk membantu agen MI6 memburu penjahat yang mampu mengubah dirinya menjadi manusia super. Film keren ini dibintangi oleh Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba, dan kawan-kawan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Hobbs and Shaw. Film dimulai dari kota London, di mana tim MI6 yang dipimpin oleh Hetty Shaw sedang berusaha mengambil super virus yang dapat diprogram yang dijuluki dengan nama Snowflake dari organisasi teknoteroris yang bernama Eteon. Setelah berhasil mengamankan virus tersebut, datang seorang anggota Eteon dengan implan cybernetik canggih yang bernama Brixton Lore untuk mengambil kembali virus itu. Dengan mudahnya, dia dapat mengeksekusi semua anak buah Hetty. Merasa kondisi yang tidak aman, Hetty memutuskan untuk menyuntikkan virus itu ke tubuhnya dan segera pergi melarikan diri. Brixton yang kehilangan Hetty kemudian menfitnahnya. Dia mengambil hati salah satu agen MI6 yang masih hidup, lalu melaporkan kalau Hetty telah membunuh semua timnya dan pergi melarikan diri membawa virus Snowflake. Brixton lalu membunuh agen MI6 yang tersisa itu. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya yang baru datang untuk menangkap Hetty. Sementara itu, setelah pertempuran mengalahkan Shipper pada film The Fate of the Furious sebelumnya, agen federal yang bernama Luke Hobbs dan mantan tentara bayaran yang bernama Deckard Shaw berpisah pada dua arah yang berbeda. Hobbs melanjutkan pekerjaannya sebagai agen layanan keamanan diplomatik Amerika Serikat, meski harus tetap berjuang mempertahankan hubungan dengan putrinya. Sedangkan Shaw kembali ke London melanjutkan aktivitasnya. Secara bersamaan, keduanya pun menerima misi dari seseorang. Deckard yang berada di London dan Hobbs yang berada di Los Angeles pergi ke acara hiburan malam. Tanpa basa-basi, mereka langsung menghajar kelompok yang diduga anggota Eteon. Ternyata mereka berdua memiliki misi yang sama, yaitu untuk mencari informasi mengenai virus Snowflake. Beberapa waktu kemudian, ketika Hobbs dan anaknya yang bernama Eliana Sua sedang makan di sebuah restoran, Eliana mengetahui fakta kalau ternyata keluarga ayahnya berasal dari Samoa. Sementara di tempat lain, Deckard pergi menemui ibunya yang bernama Magdalena Shaw di penjara. Magdalena meminta agar Deckard pergi menemui adik-adiknya yang bernama Owen Shaw dan Hetty Shaw untuk memperbaiki hubungan mereka yang kurang baik. Karena semasa kecil mereka sangat akrab dan sering melakukan aksi bersama. Oleh karena itu, ibunya ingin mereka kembali seperti dulu. Kembali ke tempat Hobbs, mereka didatangi oleh agen CIA teman lama Hobbs yang bernama Locke. Locke lalu menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu senjata biologis maut yang bisa diprogram yang dijuluki dengan nama Snowflake telah dicuri oleh agen MI6 di London. Locke juga mengatakan kalau agen MI6 ini sangat berbahaya karena telah menghabisi semua timnya sewaktu mengambil virus itu. Sepertinya Locke ini termakan fitnah Brixton. Locke meminta bantuan Hobbs karena dia tahu Hobbs adalah pelacak terbaik di dunia. Dia juga telah menyiapkan markas rahasia di London dan menyiapkan agen khusus untuk dijadikan rekan Hobbs. Akhirnya Hobbs setuju juga dengan misi ini. Sementara di tempat lain, Deckard Shaw juga didatangi oleh agen CIA yang bernama Loop. Loop meminta Deckard untuk mendapatkan virus Snowflake itu dari tangan Hetty. Karena jika tim MI6 yang menemukan Hetty duluan, dia akan dicap sebagai pengkhianat. Namun jika Deckard yang menemukannya, Hetty bisa saja mendapatkan kekebalan hukum. Dan asal kalian tahu, ternyata Hetty ini adalah adik kandung Deckard Shaw. Loop juga telah menyiapkan markas rahasia di London dan juga telah menyiapkan agen khusus dari Amerika Serikat. Deckard akhirnya setuju. Dan ternyata Luke dan Loop ini adalah teman dekat dari CIA yang sama-sama ditugaskan untuk merekrut Hobbs dan Deckard Shaw. Setelah bertemu, Hobbs dan Deckard Shaw yang dari dulu kurang akur langsung menolak untuk menjadi rekan satu tim. Seperti biasa, keduanya pun saling mengejek, saling mengungguli satu sama lain. Karena keduanya memiliki ego yang sangat tinggi, Deckard memutuskan untuk melakukan misi ini dengan caranya sendiri meninggalkan Hobbs di markas rahasia.
Hobbs lalu meminta ditampilkan rekaman CCTV di sekitar Central London tempat Hetty dan timnya mengambil virus Snowflake sebelumnya. Hobbs berpikir kalau Hetty pasti menghindari kamera agar tidak terlihat. Dan setelah mengetahui lokasi Hetty, Hobbs pun segera ke sana untuk menangkapnya. Setelah berhasil menemukan Hetty, Hobbs pun mengajak Hetty ke markas secara baik-baik. Namun Hetty menolaknya dan melakukan sedikit perlawanan. Hobbs menanggapi perlawanan Hetty dengan santai. Dia pun akhirnya berhasil menaklukkan Hetty. Sementara di tempat lain, Deckard pergi ke apartemen Hetty untuk mencari informasi. Namun dia diserang oleh kelompok Eteon yang juga ingin mencari informasi tentang keberadaan Hetty. Beruntung Deckard bisa mengalahkan semuanya. Berpindah ke markas Eteon, terlihat Brixton sedang diperbaiki agar teknologinya semakin sempurna. Hobbs yang telah berhasil membawa Hetty ke markas rahasia kemudian bertanya di mana Hetty menyembunyikan virus itu. Tapi Hetty menolak memberitahu keberadaan virus itu karena dia tidak percaya kepada Hobbs. Hobbs yang kehabisan waktu lalu pergi dari ruangan itu kemudian menelepon anaknya. Sementara itu, Hetty sedang asik menghajar agen CIA yang ditugaskan Hobbs untuk mengawasinya. Hobbs pun sadar dan langsung mengamankan Hetty. Tiba-tiba Deckard datang untuk menyelamatkan Hetty karena dia mengetahui kalau Hetty sedang dicari seseorang. Deckard lalu mengakui kepada Hobbs kalau Hetty ini adalah adiknya. Karena situasi memanas, Hetty lalu mengakui kalau virus itu telah ia suntikkan ke tubuhnya. Virus itu ditanam di dalam kapsul dan dia akan mencari cara untuk mengeluarkan virus itu dari tubuhnya. Tiba-tiba pasukan Brixton datang menyerang markas tersebut. Melihat Hetty yang telah dibawa kabur, Hobbs dan Deckard segera menyelamatkannya. Hobbs terjun menggunakan kabel sedangkan Deckard dengan kepintarannya turun menggunakan lift. Hetty tiba-tiba sadar dan mengacaukan rencana Brixton. Deckard menembaki Brixton namun tidak mempan. Diketahui Brixton ini dulunya adalah rekan lama Deckard yang telah berubah menjadi musuhnya yang sebelumnya dia tembak dan dia bunuh. Namun berkat Eteon dia kembali bangkit seperti sekarang. Deckard, Hetty dan Hobbs pergi melarikan diri menaiki mobil McLaren 720S. Setelah berhasil melarikan diri dari kejaran Brixton, Brixton memanipulasi media dan membuat ketiganya menjadi buronan teratas. Karena ruang yang semakin sempit, ketiganya pergi menemui orang yang menciptakan virus itu. Dia bernama Andreiko. Sementara di markas Eteon, Brixton diperintah komputer canggih untuk segera menemukan virus itu agar segera diprogram ulang untuk dapat memusnahkan manusia yang lemah. Brixton juga diperintah untuk membujuk Hobbs dan Deckard untuk menjadi anggota Eteon. Berpindah ke tempat lain, Andreiko menjelaskan kalau ia membuat virus itu untuk menyelamatkan dunia lewat sains sebagai vaksin untuk obat seluruh dunia. Namun Eteon mengubahnya dan memprogram ulang untuk membunuh manusia lemah yang tidak layak untuk masa depan Eteon. Andreiko mengatakan hanya ada dua cara untuk mengeluarkan virus itu, yaitu dengan membunuh Hetty atau dengan menggunakan sebuah alat khusus yang dapat mengekstrak virus itu dari dalam tubuh Hetty. Namun yang menjadi masalah adalah alat itu berada di laboratorium Eteon dengan penjagaan yang sangat ketat. Deckard kemudian menghubungi teman lamanya yang berada di Moskow untuk meminta bantuan. Karena ketiganya sekarang menjadi buronan, Deckard membuat identitas baru ketiganya agar bisa pergi dengan aman ke Moskow. Hetty berubah menjadi Sarah Hutchins, si pegawai asuransi. Deckard menjadi Franz Gruber, si arsitek freelance, pendaki gunung, dan pelatih ski. Sedangkan Hobbs menjadi Michael Oxmaul yang memiliki arti kemaluan kecil. Ternyata Deckard sengaja membuat nama itu untuk Hobbs agar ia ditahan dan tidak bisa ikut dengannya ke Moskow. Tapi Hobbs berhasil mengatasi petugas itu dan kembali bergabung dengan Deckard dan Hetty. Sementara di tempat lain, Brixton datang menangkap Andreiko. Kembali ke dalam pesawat, Hobbs dan Deckard Shaw yang saling mengejek dihentikan oleh seorang pria yang bernama Dick Clay. Dick Clay menjelaskan kalau dia adalah mantan pasukan khusus angkatan udara dan sekarang dia rindu untuk kembali beraksi.
Jadi dia menawarkan bantuan apabila Hobbs dan Deckard membutuhkan pesawat, mereka bisa menghubunginya. Berpindah ke markas Eteon, Brixton mengancam Andreiko agar mengeluarkan virus Snowflake dari tubuh Hetty dan mau memprogram ulang virus itu. Namun Andreiko tidak mau karena itu sangat berbahaya. Sementara itu, Hobbs, Deckard, dan Hetty telah sampai di Rusia. Mereka langsung menemui teman lama Deckard yang bernama Margarita. Mereka langsung mengatur rencana bagaimana caranya untuk masuk ke dalam laboratorium Eteon yang penuh dengan pasukan khusus. Hetty menyarankan untuk melakukan trik Mick Jagger, yaitu sebuah trik menipu yang membutuhkan seorang pengalih untuk memusatkan perhatian sementara yang lain akan beraksi. Karena Andreiko sudah ditangkap, jadi dipastikan Hetty akan dibawa ke alat ekstraksi virus itu. Sebelum melakukan misi, Hobbs dan Deckard Shaw dibekali perlengkapan canggih oleh Margarita. Malam harinya, geng Margarita berpura-pura telah menangkap Hetty lalu menyerahkannya kepada Brixton agar Hetty bisa masuk tanpa dicurigai. Di atas langit, Hobbs dan Deckard Shaw bersiap-siap terjun dari pesawat menuju markas Eteon di Chernobyl, Ukraina. Sementara Hetty dibawa ke ruang ekstraksi, Hobbs dan Deckard Shaw berusaha menyelinap masuk. Masing-masing keduanya memilih satu pintu masuk yang di dalamnya terdapat penjaga markas Eteon. Mereka menggunakan retina penjaga untuk membuka pintu. Setelah percobaan yang cukup banyak, akhirnya pintu Deckard berhasil juga terbuka. Namun Brixton dan pasukannya telah bersiap menyambut kedatangan Hobbs dan Deckard Shaw. Mereka berdua pun akhirnya ditangkap. Berpindah ke tempat Hetty, dia berhasil melumpuhkan 2 pegawai baru Eteon, lalu pergi melarikan diri membawa alat pengekstrak virus itu bersama Andreiko. Brixton lalu mengikat Hobbs dan Deckard Shaw dengan rantai. Dia membujuk keduanya agar bergabung dengan Eteon, dan jika menolak dia akan menyetrum keduanya. Namun keduanya tetap menolak. Karena menolak, Brixton berniat akan membunuh Hobbs dan Deckard Shaw. Brixton juga mengatakan semuanya tentang fitnahannya kepada Deckard Shaw yang membuat Hetty sadar kalau selama ini abangnya itu adalah abang yang sangat baik untuknya. Hobbs yang melihat Hetty ada di sana kemudian menyadarkan Deckard dengan kata Mick Jagger, yaitu sebuah trik untuk mengelabui musuh. Mereka berdua kembali bertengkar untuk menarik perhatian semuanya agar keberadaan Hetty tidak diketahui. Dan setelah itu, Hetty tiba-tiba muncul menodongkan senjatanya ke arah Brixton. Tapi sayangnya senjatanya itu butuh chip aktivasi untuk mengaktifkannya. Beruntung Andreiko tiba-tiba muncul dan langsung membakar pasukan Eteon. Pertempuran pun tidak terelakkan lagi. Deckard menyelamatkan Hetty. Sementara Hobbs pergi membawa truk yang di dalamnya terdapat alat pengekstrak virus. Andreiko pun harus tewas di tangan Brixton. Tempat itu meledak karena bom yang sudah dipersiapkan Hobbs sebelumnya. Brixton meluncurkan drone untuk mengejar Hetty dan Deckard. Karena mobilnya mengalami kerusakan, Deckard meminta bantuan Hobbs untuk membawa Hetty. Karena mobilnya semakin parah, Deckard memutuskan bergabung dengan Hobbs dan Hetty. Brixton masih saja berhasil mengikuti mereka. Sepertinya Hobbs dan Deckard bukanlah lawan yang sebanding dengan Brixton. Beruntung gedung itu roboh tepat menghantam Brixton. Akhirnya ketiganya kembali selamat. Karena pertempuran itu, alat pengekstrak virus itu pun rusak. Hetty terlihat sangat putus asa dengan keadaan sekarang karena waktu mereka tidak banyak lagi. Abangnya Deckard pun kembali menyemangatinya dan berkata kalau semuanya belum berakhir. Hobbs kemudian memiliki ide. Dia mengajak Deckard dan Hetty ke tempat asalnya di Samoa. Dia lalu menghubungi Dickley untuk mempersiapkan pesawat dari Moskow ke Samoa. Tidak berselang lama, ketiganya pun sampai di rumah masa kecil Hobbs. Baru saja mengetuk pintu, Hobbs langsung ditonjok oleh saudaranya yang bernama Jonah. Jonah tidak menerima kedatangan Hobbs yang hanya membawa masalah setelah 25 tahun meninggalkan keluarganya. Beruntung keduanya segera dilerai ibu mereka yang bernama Sevina Hobbs. Hobbs selalu mengatakan tujuan dia ke sana.
yaitu ingin meminta bantuan saudaranya Jonah untuk memperbaiki alat pengekstrak virus. Karena kalau virus itu tidak segera dikeluarkan dari tubuh Hetty, virus itu akan segera menyebar dan menyebabkan kematian umat manusia. Jonah yang masih marah dengan Hobbs tidak mau membantu. Karena terus bertengkar, akhirnya ibu mereka turun tangan. Bagaimanapun, Hobbs tetaplah keluarga mereka. Jadi kalau Hobbs meminta bantuan, mereka semua harus membantunya. Akhirnya semua keluarga Hobbs dengan senang hati membantu Hobbs. Berpindah ke markas Eteon. Ketika Brixton sedang diperbaiki, dia kembali diperintah untuk mengambil virus itu meskipun harus membunuh Hobbs, Deckard, dan Hetty. Dan setelah lokasi Hobbs dan yang lainnya diketahui sedang berada di Samoa, Brixton dan pasukannya segera ke sana. Kembali ke tempat Hobbs, dia menceritakan tentang keluarganya kepada Hetty, di mana ayahnya sempat meninggalkan Hobbs dan saudara-saudaranya, kemudian datang kembali dengan maksud untuk mengajak bergabung menjadi pencuri mobil, narkoba, dan sebagainya. Oleh karena itu, Hobbs menjebloskan sang ayah ke dalam penjara untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Dan setelah itu, Hobbs pergi meninggalkan Samoa dan semua keluarganya. Itulah yang menyebabkan dia sangat dibenci oleh saudara-saudaranya padahal niatnya sangat baik. Hobbs kemudian mempersiapkan senjata untuk menghadapi pasukan Brixton yang akan segera datang. Namun setelah diperiksa, ternyata semua senjata itu sudah dibuang ibunya Hobbs dan menggantinya dengan senjata tradisional karena senjata-senjata itu dulunya hanya membunuh keluarganya. Jadi mereka semua terpaksa harus melawan pasukan Brixton dengan tangan dan segenap hati. Deckard lalu menyuruh Hetty untuk meretas sistem senjata Brixton karena senjata mereka hanya akan bisa digunakan apabila menggunakan chip aktivasi. Tanpa membuang-buang waktu, Hobbs dan Deckard langsung menyusun strategi untuk menghadapi pasukan Brixton. Mereka membuat zona mati di tebing utara yang akan dijadikan sebagai tempat terakhir apabila mereka semua terdesak. Jonah memperbaiki alat itu sementara yang lainnya mempersiapkan alat dan jebakan. Hetty juga telah berhasil meretas sistem senjata Brixton, namun waktunya hanya sampai 6 menit. Sebelum melakukan pertempuran, Hobbs menemui Hetty yang sedang menikmati pemandangan dan membuat perjanjian kalau mereka berhasil selamat, mereka harus memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan di masa lalu. Setelah itu, mereka kemudian menguji coba alat pengekstrak yang sudah diperbaiki Jonah. Dan syukurnya, alat itu kembali berfungsi dengan baik. Mereka mempunyai waktu 30 menit untuk berhasil mengeluarkan virus itu dari tubuh Hetty. Tidak berselang lama, mereka mengetahui kalau pasukan Brixton sudah mendekat. Hobbs lalu menyuruh semua saudaranya untuk bersiap-siap. Sebelum melakukan pertempuran, Hobbs juga meminta maaf kepada saudaranya Jonah atas semua kesalahan yang telah ia perbuat. Karena saling menyayangi, kedua saudara itu pun saling memaafkan. Sementara di tempat lain, Hetty yang telah mengetahui kalau Deckard menjauhi keluarganya untuk melindungi keluarganya, juga meminta maaf kepada abangnya itu. Beberapa saat kemudian, pasukan Brixton telah sampai di sana. Ketika ingin melakukan serangan, Hetty langsung menonaktifkan semua persenjataan pasukan Brixton. Melihat kondisi yang terjebak, Brixton meminta markas mengirimkan helikopter. Pasukan Brixton pun hanya bisa melawan dengan tangan kosong. Deckard datang melawan musuh yang ingin menangkap Hetty. Helikopter itu pun sudah mendarat di sana. Dengan segera, Brixton menangkap Hetty lalu membawanya menggunakan helikopter. Deckard dan Hobbs yang melihatnya langsung mengambil truk derek untuk menghentikan Brixton. Mereka memaksa agar helikopter itu turun. Saudara Hobbs yang lainnya pun datang membantu. Mereka menyatukan mobil mereka semuanya agar helikopter itu tidak bisa pergi. Satu persatu mereka mengaktifkan NOS dan akhirnya berhasil menarik kembali helikopter itu. Karena sistem persenjataan telah aktif, pasukan Brixton akhirnya bisa melakukan serangan. Deckard lalu memutuskan menyeret helikopter itu ke zona mati. Karena mengalami kerusakan parah, helikopter beserta Hobbs dan Deckard harus jatuh ke dasar jurang. Brixton dan Hetty masih hidup. Kini waktu mengekstrak virus itu tinggal 4 menit lagi. Brixton lalu menyuruh pilot yang masih hidup untuk membunuh Hetty apabila waktu penunjuk di alat itu telah sampai di angka 0. Brixton lalu pergi menemui Hobbs dan Deckard yang masih selamat untuk menghajarnya.
Hobbs dan Deckard sangat kesusahan melawan Brixton yang memiliki kekuatan super. Dan akhirnya mereka berdua menemukan cara untuk melawan Brixton, yaitu mereka harus bekerja sama. Satu menerima pukulan, dan satunya lagi yang memberi pukulan kepada Brixton. Setelah angka sudah 0, Hetty kemudian menghajar pilot itu dan berhasil membunuhnya. Dengan kerjasama yang baik, akhirnya mereka bisa mengalahkan Brixton. Hetty juga telah berhasil mengamankan virus itu. Hobbs berkata kepada Brixton kalau mesin tidak akan bisa mengalahkan manusia. Sementara di kediaman Hobbs, semua pasukan Brixton telah dikepung oleh warga Samoa. Pimpinan Eteon yang melihat Brixton sudah tidak berguna lagi kemudian mematikannya. Melalui radio helikopter, pimpinan Eteon mengatakan kalau Hobbs sebenarnya mengetahui siapa dia. Dia juga akan terus mengawasi mereka bertiga dan suatu saat nanti mereka akan bertemu. Beberapa saat kemudian, di Inggris akhirnya Deckard berhasil mengabulkan permintaan ibunda tercintanya, yaitu membawa kembali sang adik Hetty berkumpul dengan keluarga mereka. Mereka akan membantu sang ibunda keluar dengan memberinya sebuah kue yang berisi bom. Hobbs juga kembali ke keluarganya dan memperkenalkan anaknya dengan ibunya serta semua saudaranya. Beberapa waktu kemudian, Locke melaporkan kepada Hobbs kalau dia telah mengamankan virus Snowflake. Namun sekarang ada lagi virus varian baru yang lebih berbahaya. Jadi dia kembali meminta bantuan Hobbs dan Deckard untuk mengurus virus ini. Hobbs lalu menelpon Deckard Shaw yang sekarang telah menjadi sahabat baiknya untuk membantunya melakukan misi ini. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film Hobbs and Shaw ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.